Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membacakan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada hari ini hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadithun sahih, hadis sahih, ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kami diriwayatkan kepada kami dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu termasuk salah satu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, walaupun beliau itu sahabat junior. Bahkan beliau di usia belia itu lebih dulu dari ayahnya masuk ke dalam agama Islam. Jadi Abdullahnya sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat Nabi, yaitu Amr bin As. Abdullah ini lebih duluan masuk Islam dibanding ayahnya, dan Abdullah itu salah satu di antara sahabat yang punya catatan hadis, yang sudah menulis hadis sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minta izin, ya Rasulullah, kata Abdullah itu, apa yang aku dengar dari Anda itu mau aku catat. Jadi di antara catatan-catatan awal hadis itu dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Karena sebagian besar dari hadis itu belum tercatat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman Nabi itu hadis itu masih banyak beredar dari mulut ke mulut. Jadi Nabi menyampaikan sesuatu didengar oleh sahabat, nanti sahabat menyampaikan kepada yang lain, nanti disampaikan kepada generasi berikutnya, terus sampai abad kedua Hijriah itu masih banyak diriwayatkan dari mulut ke mulut, belum ditulis secara resmi. Di antara yang menulis secara resmi atas izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Tidak beriman di situ, itu yang dimaksudkan oleh, menurut para ulama, ini dimaksudkan itu adalah tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya itu tunduk kepada syariat. Jadi tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya tunduk kepada syariat. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu artinya keinginan.
keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Jadi keinginan itu tidak terbatas. Jadi keinginan manusia itu tidak pakai sudah, tidak pakai habis. Kepengen ini lah dapat lagi, pasti muncul kepengen yang lain lagi. Tidak ada orang itu sudah dapat kemudian selesai. Tidak, keinginan itu tidak ada batasnya. Kecuali kita yang membatasinya sendiri. Bisa ada batas tuh kita yang batasi. Kalau kita tidak batasi, ya dia akan terus menerus. Tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah puas. Itu keinginan manusia itu tidak terbatas. Yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, bahwa manusia itu seandainya diberikan satu buah gunung emas, maka dia akan mencari gunung yang kedua. Padahal banyak, segunung emas lah banyak, tapi belum puas, masih akan mencari. Kalau baca lah dapat seko, lah dapat dua, kalau lah dapat dua kepengennya tiga, dan itu tidak akan berhenti sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah, kata Nabi. Maksudnya sampai mati. Jadi kita itu kalau kita turuti terus, maka kita jadi budak dari hawa nafsu sampai mati. Tak pakai sudah, tak pakai berhenti menuruti keinginan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kecenderungan hawa nafsu itu adalah banyak kecenderungan yang buruk. Banyak kecenderungan yang buruk. Dan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya diri manusia itu banyak kecenderungan mengajak kepada keburukan, kecuali yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dibuat seperti itu? Disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih di antara hamba-hambanya ini, siapa yang bakal dimasukkan surga, siapa yang bakal dimasukkan neraka. Kalau diciptakan oleh Allah hawa nafsu manusia itu keinginannya yang baik, kalau tak kata keinginan buruk, maka neraka itu tak kata isinya. Tak kata isinya ngapa baik galau manusia. Kalau baik galau, maka tidak bisa disebut ada orang baik. Karena bisa disebut baik itu karena ada bandingannya, ada pembandingnya. Ada yang jahat, maka ada yang baik. Kalau seluruhnya baik, tak kata istilah baik. Kenapa? Karena tak kata pembandingnya. Nak disebut baik itu karena ada pembandingnya. Dibanding apa? Orang jahat itu bisa disebut baik kalau dibandingkan dengan yang lebih jahat. Bisa jahat dia tuh. Cuman di situ jauh lebih jahat dari dia kan wong baik. Tuang baik. Jadi baik itu baru ada istilah baik kalau ada pembandingnya yang jahat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan Allah memastikan akan memenuhkan keduanya, surga akan dipenuhi untuk penghuninya, neraka juga bakal dipenuhi, ada jatahnya masing-masing. Maka kita diberikan hawa nafsu, diberikan akal. Siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, nah itu berarti calon ke surga. Yang tidak mampu nanti calon ke neraka. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, tanda orang itu memang betul-betul beriman sempurna dengan keimanannya, itu hawa nafsunya itu bersesuaian dengan syariat. Tanda kita ini cacat iman, yang kita inginkan itu banyak tak cocok dengan syariat. Nah, ini jadi tanda tanya ini. Kalau apa yang kita inginkan itu banyak terhadap hal-hal yang diharamkan, itu yang kita kepengen. Yang halal malah biasa-biasa baik. Kalau dengan yang haram antusias.
senang dengan yang haram, senang dengan maksiat. Nah, itu menunjukkan bahwa imannya itu kurang. Imannya itu kurang. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian, kata beliau, sampai hawa nafsunya itu tunduk dengan apa yang aku bawa. Apa yang beliau bawa itu ya syariat Islam. Kalau ada perintah dilaksanakan, walaupun perintah itu bertentangan dengan hawa nafsu, tapi yang didahulukan ini adalah perintah. Walaupun tidak cocok dengan kehendak hati, laksanakan. Kalau ada larangan dan ternyata larangan itu adalah sesuatu yang kita sukai, kita tetap tidak mau melakukan larangan itu. Kenapa? Karena ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun hati kepengin, walaupun hawa nafsunya sangat ingin untuk itu, tetapi karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia percaya bahwa larangan Allah dan Rasulnya pasti untuk kebaikan dirinya sendiri, maka dia tidak akan melakukannya. Nah, orang yang seperti itu, yang hawa nafsunya tunduk kepada syariat, tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tunduk kepada aturan-aturan Allah, tunduk kepada perintah-perintah Allah, tunduk kepada larangan-larangan Allah. Nah, itu tanda bahwa dia betul-betul beriman. Tapi kalau dia tidak tunduk, itu tanda berarti imannya cacat, imannya tidak lengkap, tidak sempurna imannya. Kalau keinginannya itu banyak bertentangan dengan syariat. Setelah bertentangan, dia ikuti keinginannya itu, dia ikuti. Nah, kalau diikuti semua, maka itu celaka. Karena tanda orang bakal celaka itu, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu adalah syuhum muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. Ini kalau ada pada seseorang, itu bakal celaka orang itu. Apa? Syuhum muta', pelit yang diikuti, pelit, sifat pelit yang dituruti. Ngapa ada kata-kata dituruti? Karena rata-rata wong itu memang punya sifat pelit, bahkan sifat dasar manusia itu pelit sebenarnya. Dalam Al-Quran, Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbik idzal la amsaktum khasyatal infaq. Seandainya kalian itu diberikan kekuasaan untuk mengelola kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti kamu tidak akan la amsaktum khasyatal infaq, kamu tidak akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Wa kanal insanu qatura, manusia itu pada dasarnya punya sifat pelit, tidak mau berbagi. Kalaupun ada yang tidak pelit, galak berbagi, nah itu artinya sifat pelitnya tidak dituruti. Jadi kita tuh ada kalau sifat pelit, cuman ada yang dituruti, ada yang tidak dituruti. Nah, kalau dituruti sifat pelit itu, nah itu yang tanda bakal celaka. Pelit kalau, cuman ada yang dilawan. Semakin sering dilawan, semakin ngilang sifat pelitnya itu, semakin terpendam. Ngapa dilawan terus? Dia rajin sodako, infak sodako, lamu-lamu payah nak muncul, kalah dia, kalah. Tapi kalau dituruti semakin jadi. Pelit tidak usah berbagi, kaget besok tidak usah. Semakin lama semakin jadi. Itu kalau dituruti. Maka di antara yang bisa mencelakakan orang itu adalah sifat pelit yang dituruti. Yang kedua, wahawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Jadi keinginan itu kalau tidak kita batasi, maka dia akan terus tidak pernah selesai. Dan di antara keinginan-keinginan itu nanti banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ketika kita mengikuti semua keinginan diri kita, maka otomatis di antara keinginan itu ada yang tidak sesuai syariat, berarti kita melakukan pelanggaran, maka itu tanda bakal celaka. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsih, seseorang
merasa bangga dengan dirinya sendiri, sombong. Nah, salah satunya yang bakal celaka itu hawa muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti. Nah, hawa nafsu itu baru bisa dikatakan berhasil kita mengendalikan hawa nafsu kalau dia tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemudian hadis yang ke-42. Ini hadis yang terakhir dalam kitab ini. Insyaallah berikutnya nanti kita akan kitab yang lain lagi. Jadi ini selesai hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang isinya 42 hadis. Ini hadis yang ke-42, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Jadi Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada umatnya. Tapi wahyu ini bukan Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apapun dosa yang kamu lakukan, dan aku tidak peduli nak cak mano beda dosa kamu, tapi kamu mau minta ampun, berharap akan ampunanku, aku ampuni. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, wahai anak Adam, seandainya dosamu itu memenuhi awan-awan yang ada di langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya kamu membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani, kemudian kamu bertemu dengan aku, la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan bawa ampunan sepenuh bumi juga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah hadis yang hasan sahih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini hadis ini kan masuk dalam kategori raja, ya, supaya kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh meninggalkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau baca hadis ini, caknya mudah niat nak masuk surga. Bebas berbuat dosa sebanyak-banyaknya, dan itu minta ampun, selesai masuk surga. Nah, apakah seperti itu? Bisa jadi. Tapi yang jadi masalah itu adalah orang yang mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya orang yang dipilih oleh Allah. Belum tentu, walaupun kita, aku nak berbuat dosa, lagi aku mohon ampun, belum tentu sempat. Belum tentu sempat kalau kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, salah satu penyebab kita tidak diberikan kesempatan itu karena kita meremehkan perbuatan dosa. Nah, karena penuh harap tapi hilang rasa takut, nah itu bahaya. Akhirnya meremehkan perbuatan dosa. Pokoknya mudah, kaki minta ampun be. Nah, gara-gara meremehkan itu, nanti kita tak diberikan kesempatan untuk meminta ampun. Kita dibuat terlena dalam kemaksiatan, melakukan maksiat dengan kaki minta ampun baik. Tapi ternyata kita semakin terlena, terbuai terus sampai mati. Ternyata tak sempat minta ampun. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau memang ada jaminan kita pacak meninggalkan dunia dalam kondisi bertaubat kepada Allah, enak tak apa-apa. Nah, ini kan tak ketik jaminan. Memang selagi kamu mau minta ampun kepada aku. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita sempat meminta ampun itu sebelum kita meninggalkan dunia ini? Karena bisa jadi nanti orang yang melakukan perbuatan dosa semakin terbuai dengan perbuatan dosanya, hingga akhirnya kematian datang, dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan nyuruh kita banyak-banyaklah berbuat dosa, kaki minta ampun, bukan. Ini nyuruh kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai walaupun dosanya sudah sebesar apapun, jangan sampai berpikiran ini tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau mengampuni kan tidak ada yang mustahil, mau sebesar apapun dosa. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Jadi kalau kita nengok wong sakit, apalagi sakitnya itu kayaknya tidak lama lagi, dalam kondisi sakit itu yang harus banyak ditumbuhkan itu adalah rasa roja, penuh harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau jenguk wong sakit jangan ditakut-takuti, tidak boleh ditakut-takuti. Woi, kamu nih sakit, nah tengok kamu nih jangan-jangan belum sempat tobat, dosa kamu ini, no, tambah takut dia. Dalam kondisi takut itu tahu-tahu dia kehilangan harapan akan ampunan Allah. Wiyoyo, caknya aku ini tidak diampuni lagi. Nah itu bahaya. Caknya aku ini tidak diampuni lagi itu akhirnya tidak diampuni nian. Kenapa? Karena suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, kalau badan kita sehat, masih muda, fit, segar, yang banyak ditumbuhkan itu rasa takut. Kalau kita lagi sakit, yang harus banyak ditumbuhkan itu rasa harap. Jadi rojak itu kalau kita lagi rasa-rasa tak lama lagi mati, nah ini yang banyak ditumbuhkan, rojak. Kalau badan sehat, masih kuat, tak katik masalah, banyak-banyak ditumbuhkan rasa takut. Karena kalau lagi badannya, fisiknya kuat, masih muda pula, sehat, segar bugar, yang ditumbuhkan banyaklah rasa roja, rasa harap dibanding rasa takut, itu bahaya. Dia meremehkan perbuatan dosa karena dia masih mampu kalau nak melakukan perbuatan dosa itu. Kenapa? Ya badan sehat, nak melakukan apa pacar. Menwanglah sakit-sakitan, payah nak melakukan perbuatan dosa. Nah bergerak bela susah, cak mano nak kemana-mana, di rumah baik, payah malah sakit. Artinya kesempatan dia untuk berbuat dosa itu semakin sedikit. Orang kalau sudah lanjut usia lah sakit-sakitan, kesempatan berbuat dosanya dikit. Maka yang seperti itu ditumbuhkan rasa roja, biar dia tetap selalu penuh harap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang masih sehat, yang ditumbuhkan rasa takut, biar dia tidak meremehkan perbuatan dosa. Karena dia masih pacak galau, nak berjudi pacak, nak mabuk pacak, nak nipu wong masih pacak, nak belagu masih kuat, masih pacak galau, nak berbuat maksiat apapun masih sanggup. Kalau lah tua, alah banyak tak pacak lagi.
Oh, kepengen nak berjoget dengan biduan, tapi kaki lah gemetaran, tak baca lagi. Oh, masih muda, masih baca, masih baca. Nah itu makanya kalau yang lah sudah mendekati akhir-akhir itu banyak ditumbuhkan rasa roja. Supaya apa? Supaya jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenguk wong sakit jangan diingati dosanya. Ingatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia mati dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nak diingatkan dosa, nah yang lagi sehat-sehat, oh hati-hati kamu ya, jangan. Mundiholah lah sakit itu suruh ajak mohon ampun kepada Allah, sampaikanlah bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa nak cak mano bedoso dia, kalau dia mohon ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kadang salah menghadapi orang-orang yang mendekati kematian. Kadang ditakuti dengan dosa. Yang kedua, kadang kita itu menyebabkan orang yang sakit itu marah terhadap kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya itu? Itu Nabi mengajarkan kalau kita mengajarkan orang yang lagi sakit atau orang yang sudah dekat kepada kematian, kita mengajarkan kalimat la ilaha illallah, itu jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Kalau bahasa kami ingin teluk itu jangan onyol. Jangan niat onyol. Ngapa? Karena dia terganggu kaki. Dia terganggu, dia ngomong tak baca, tapi dia akhirnya marah. Nah, marah dengan kalimat la ilaha illallah itu artinya membahayakan dirinya. Tapi kita yang jadi sebab. Gara-gara kita tak pakai sudah. Orang misalnya sekali, dua kali, tiga kali, sudah kaget lagi. Ini tidak terus, nah pening kepalanya, dalam hatinya melalui kamu la ilaha illallah terus. Nah akhirnya dia marah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang bahaya. Makanya kita itu jangan berbuat dosa, tapi jangan juga menyebabkan orang berdosa. Jadi jangan kita punya peran orang berbuat dosa gara-gara kita. Jadi di dalam hadis itu kan ada kata Nabi, jangan kamu membuat saudara kamu berdosa. Lalu sahabat nanya, cak mana ya Rasulullah bikin wong berdosa itu? Apa maksudnya? Lah kata beliau, misalnya kamu tahu kawan kamu tuh lagi bokeh, lagi buntu, kamu bertandang ke rumahnya, kamu bertamu ke rumahnya. Nah dia ada perintah untuk memuliakan tamu, tapi dia ini lagi tidak punya duit. Akhirnya dalam hatinya merutuk, wih lagi bulan tua cak ini, ada keluarga nginap di rumah 3 malam puluh. Karena tamu itu kan maksimal kita diperintahkan tuh 3 malam. 3 malam, lebih dari itu sedekah. Tapi di 3 malam pertama itu perintah yang sangat kuat untuk memuliakan tamu. Tapi walaupun cuman semalam, kalau lagi buntu pening juga, akhirnya merutuk. Nah maka kata Nabi, jangan kamu berdosa, tapi jangan juga membuat orang berdosa gara-gara kamu. Atau masuk tadi, nah, kita ngajarkan la ilaha illallah, ngajak dia bertaubat. Mari kita bertobat, istighfar, tapi pelan-pelan berguyur, sudah tuh stop dulu, kaget lagi, jangan sampai dia marah terhadap kalimat Allah. Jadi orang yang sudah mendekat kepada kematian itu dianjurkan, yang banyak dianjurkan itu ditumbuhkan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu dibacakan hadis ini. Nah, kalau jenguk orang sakit, nah dalam hadis qudsi Allah menyatakan siapa saja yang
melakukan dosa, bawa dosa sepenuh bumi, tapi dia mau mohon ampun, aku ampuni. Maka mohon ampunlah kamu, berharaplah kamu akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati belum itu tadi? Belum ya? Guys, udah mati ya ini guys. Berapa penontonnya? Wah, tinggal 4. Balik dulu. Lagu anu nggak inget ya. Foto tadi lah, foto aku lupa fotonya tadi. Oh, nggak inget ya? Apa tadi awal-awalnya? Nah, hilang. Bentar. Habis. Tinggal wadahnya. Apa? Itu COD ya. COD, duitnya dulu. Itu Ada. lagi makin lupa tadi bawa. Mungkin hari ini pengaduk minuman mixer. Iya. Di 35 ada itu. 35 ada. Ada banyak. 35 juga harganya. Toko 35 mixer. Apa mixer? Untuk ngaduk semen dengan Mixer. Iya. 35. 35. 35.000. 35.000 mixer. Cak itu kan, cak. Padiran Yang kue itu ya, yang 35 buat serba jus serba serba 35. tempat Iya. jus juga tuh ada juga. Iya. Besar inilah segini. Besarnya besar ini. Mixer untuk buat kue. Itu untuk buat kue beda lagi, untuk minuman Untuk buat itu. kopi. Iya, buat kopi, buat kue gitu. Buat ngaduk. Tadi pesan Sudah. apa boleh buat? Coba masuk 35. Banyak kan barang penting. Gimana yang 35 situ? 35 sini depan. Ada ya. Banyak banget kan barang yang menurut kita tuh penting sebenarnya. Kita sudah pesan. Mungkin hari ini masuk. Nggak cek di itu. 37 kan. Hai, bocil. Iya, Bocil kecil. Oh, cari apa nanti? Cari barang ya. Masuk nggak ya? Aduh kita tuh online. Jelas barangnya di situ bisa dicek. Beli kecewa. Tapi kalau lampu motor aja tuh. Motor udah Cino bagus.